Kurnia Idris. Mas Tandur mau juga kopinya, siap. Solo dong. Waduh, ya wis tak nanti kalau ke Solo tak Tandur, apa bawain. kabar Tandur? Mbak Yuka Fainka, Mbak Inong, Zule Eduardo, si Radit. Muah juga buat Kakak Yul. Muah GGI. Om Leonardus Bramantia, oke. Mbak Frans Natalia. Kita sapa dulu teman Kang. Mbak E mau kopinya, tinggal melipir ke STC. Tapi mungkin kirimannya mudah-mudahan sih minggu ini sudah datang ya. Kalau sudah datang, siap diedarkan kembali. Om Janto, Doni CH Foto, M. Ridwan, Mas Hardadi, Om Suka di mana saja, Om Bagaskara, Tandur. Halo, Mas Sujeneng. Surabaya juga mau kopinya, siap. Kabar-kabarin ya pokoknya. Pak Dedevkom. Nih aku mau nyiapin Pak Dedevkom buat obras spesial nih. Aduh. Iyalah. Nah, tadi aku itu ada Mas Panji di Solo nih. Tadi nanya apa penyebab jatuhnya. Aku tadi udah infoin Mas Panji di awal obras. Substansi kita tidak ke arah sana, ya. Kita tidak mau juga ada orang yang mengingat soal itu jadi sedih karena ada beberapa yang join di sini juga ada keluarganya atau temannya yang jadi korban di sana. Kita cuma membahas soal liputannya Mas Bea aja mengenai jatuhnya Sukhoi ini. Iya, tapi aku kenal fotografer angkasa tuh yang di pesawat itu tuh. Yang jadi korban ya? Iya. Namanya siapa, lupa aku. Wih, Bang Lukas pesan kopi 1 kilo loh. Waduh. Halo, Monimun Fotografi. Itu fotografer angkasa, ini semuanya iya, itu jurnalis fotonya atau tulisnya? Karena aku beberapa kenal juga yang angkasa. Tapi yang itu jenis fotonya ya, Kang ya? Iya. Jadi aku ingat banget karena beberapa hari sebelum ini hilang, ketika Sukhoi mau masuk ke Indonesia, kita itu dapat undangan untuk ikut Joy Flight. Iya. Fax ke kantor. Sempat diomongin karena menarik karena pesawat ini dibikin oleh Sukhoi, produsen pesawat tempur beralih ke komersial. Jadi secara tulisan itu cukup menarik. Jadi teman-teman tulis berencana itu menulis. Terus ada undangan untuk Joy Flight itu. Terus ditawar-tawarin. Siapa mau ikut nih? Siapa mau ikut? Nah, kebetulan nggak ada yang ikut karena semua sibuk punya kerjaan masing-masing. Dan karena nggak akan ditulis, jadi foto ya, ngapain nggak ditulis, ngapain capek-capek cari foto. Gitu. Nah, ketika itu ada berita jatuh, kita baru, aduh kemarin ini kan kita lihat undangannya, untung nggak ikut gitu. Ceritanya lain lagi. Kalau ikut. Iya, ceritanya lain lagi. Halo Mas Iman. Mana ya? Tadi ceritanya kan tadi udah menjawab pertanyaan berapa orang tadi yang ikut naik ke atas, ya kan? Terus posisinya juga Mas Bea udah mencium anyir darah tuh, ya kan? Terus jadi menjelang naik itu, kalau yang pertama itu sampai puncak Salak 5 itu nggak ada bau-bau itu. Jadi yang ketika aku naik di Cidahu itu sampai puncak Salak, menjelang puncak itu bau anyir darah itu udah kuat banget gitu. Iya. Lalu suasananya spooky gitu ya, kabut, turun, jadi membuat suasananya menjadi agak mistis lah gitu. Tapi kalau buat aku oke lah, maksudnya. Tapi terus teman-teman itu, kita tenda jangan jauh-jauh dong. Akhirnya kita bikin 2 tenda itu berdekatan. Berdekatan. Nah, aku cari yang terlindung batu-batu,
anginnya nggak kenceng, pasang tenda aku. Nah, Pasang tenda. posisi tenda itu dari posisi jatuhnya tuh kurang lebih berapa jaraknya? Jadi dari posisi tendaku itu aku harus naik ke puncak, kira-kira ya nggak jauh lah, jalan 50 meter, 40 meter lah. Ke Puncak, puncak? dari puncak itu harus melipir, lalu turun ke jurang, harus pakai tali, pakai harness, Harness? turun sampai bawah, lalu dia ada di tebingnya, gitu. Jadi kita turun sampai bawah, tapi dia ada di tebingnya, Iya, gitu. iya. Pesawat Kalau itu. dilihat dari fotonya iya nih di tebing banget. Ah, Tapi dari posisi tenda itu anjir darahnya udah kecium itu. udah kecium, udah kecium. Berarti nggak nyaman dong ya, maksudnya spooky banget dong. Oh iya, nggak nyaman. Tapi ya tentara-tentara bahkan cuma pakai ponco gini aja. Ini lagi tentara lagi benerin tendanya nih. Hmm. Bukannya lagi tidur ya? Aku pikir dia lagi tidur. Enggak, dia lagi benerin ponconya. Aku cuma Oh bayangin. gitu. Tak lihat, nggak ada sleeping bag. Dinginnya kayak apa tuh ntar malam gitu. Kalau aku kan bawa sleeping bag ya. Iya, iya. Dari puncak ke pesawat itu turunnya cukup jauh ya. Ada kali 50 meter ya. Aku nggak ngitung. Tapi cukup jauh gitu. Nah itu Tapi malam pakai pertama harness ya, itu. pakai tali harness ya turunnya. Iya. Tapi Okay. ketika aku datang pencarian itu udah ditutup karena udah sore. Aku sampai atas itu jam berapa ya? Jam 3 siang. Oke. Jam 3 atau jam 4. Nah, pencarian udah selesai karena pokoknya kalau kabut turun mereka berhenti. Iya. Jadi prosesnya ketika aku sampai atas itu bukan lagi pencarian, tetapi mengambil mayat-mayat yang ditemukan. Ya, evakuasi ya. Karena posisi udah ditemukan posisi gitu udah ya. diketahui, pesawatnya hancur berantakan. Yang utuh itu cuman bagian pintunya aja kalau saya ingatku, kalau nggak salah. Itu Pintu hancur belakang lebur itu ya. utuh. Iya, yang lain-lain enggak. Gitu. Jadi pertanyaan ya, ini out of topic ya. Maksudnya, aku berpikir selalu kalau misalnya pesawat nabrak sesuatu jatuh gitu, semuanya hangus gitu, ya kan? Termasuk korbannya gitu. Tapi Kang Bea malah mencium anjir darah ya, berarti banyak yang bleeding juga di sana korbannya ya. Oh, banyak. Masih utuh, Banyak. utuh dan bleeding gitu ya. Utuh enggak. Utuh enggak. Utuh juga enggak Tapi ya. apa ya? Tercerai-berai ya. Tercerai-berai. Oke, Oke, jadi nanti Kang, sorry. malam itu habis. Oke, lanjut dulu deh. Aku Malam soalnya nih, itu habis makan, terus karena aku merasa capek ya udah aku berangkat tidur. Aku setenda sama porterku itu orang Cidahu. Terus teman-teman ngumpul di tenda lainnya. Aku bilang tempatku kosong nih. Ada yang mau pindah nggak? Nggak, kita di sini aja. Gitu. Suasananya nggak enak. Maksudnya aku bukan seseorang yang penakut. Tapi kalau ada sesuatu aku kadang-kadang bisa tahu, cuman tahu aja. Ngerti lah. Jadi ya sebelum tidur aku bilang, aku kesini cuma mau meliput, jadi jangan diganggu ya, gitu. Udah gitu doang. Dan aku bilang pada diriku sendiri, aku nggak mikir yang lain deh. Aku cukup capek. Kemarin naik, turun lagi, sekarang naik lagi. Jadi tenagaku habis, jadi aku mau tidur enak malam ini, gitu. Okay. Jadi aku habis makan, minum teh hangat, aku masuk tenda, ngecek alat-alatku buat besok, baterai segala macem, aman, aku nyiapin senter, terus aku berangkat tidur. Okay. Nah sepanjang malam itu aku nggak bangun sampai pagi jam 3.
Cuman aku bangun-bangun tendaku penuh. Aku kan cuma berdua. Iya. Sama Gitu. porter tadi kan? Bangun-bangun itu tendaku isinya orang 6. Padahal tenda itu kapasitasnya cuma bertiga. Gitu. Aku Yang 4 itu kebangun siapa? itu Yang 4-nya sih itu siapa? Yang 4 itu teman-temanku itu yang jalan yang di tenda satunya lagi itu kan kita berdelapan. Gitu. Iya. Terus ini ngapain pada kesini? Tapi karena udah pagi ya aku nggak bisa tidur lagi. Mereka sedang tidur tapi gitu. Oke. Menjelang jam 5 aku keluar, aku mulai jalan ke atas. Nah, lihat-lihat. Kang, Ternyata belum mulai, aku turun lagi. Anak-anak itu udah bangun. Udah bangun. Sebelum terus cerita soal yang paginya, kita potong dulu nih, Kang. Ntar dulu. ya, sebelum beranjak ke cerita pagi, aku mau bacain pertanyaan dulu nih, ya. Nah, ini dari Mas Rizky Yanuardiansa. Mas Bea, tips untuk liputan kecelakaan atau bencana bisa mendapatkan gambar yang baik, namun tidak mengganggu kegiatan penyelamatan atau evakuasi, bagaimanakah tipsnya? Tipsnya itu pertama yang paling kita harus sadar bahwa kita bukan siapa-siapa di situ. Nah, dalam arti gini, ketika ada operasi penyelamatan harus diingat bahwa mereka melakukan penyelamatan. Ya. Mereka akan menyelamatkan nyawa seseorang atau berusaha mencari mayat seseorang. Ketika kita datang, yang harus kita ingat kita tidak boleh mengganggu operasi itu sama sekali. Oke. Kalau kita ingin melakukan sesuatu lebih dekat, kita harus minta izin. Yang kedua, kita harus memperlengkapi diri kita sebaik mungkin dalam arti peralatan dan logistik. Oke. Sehingga kalau kita lapar atau apapun, kita tidak merepotkan mereka, minta logistik mereka. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Artinya, jangan mentang-mentang wartawan terus kita datang, kita wartawan butuh makan atau apa. Enggak, gitu. Kita harus memperlengkapi diri sendiri. Kita datang sebagai pihak luar yang biasanya akan mengganggu mereka dalam tanda kutip. Gitu. Jadi, yang harus diusahakan adalah sedapat mungkin tidak boleh mengganggu mereka dan tahu fungsi masing-masing. Dalam fungsi masing-masing itu dalam arti ya mereka adalah dalam operasi penyelamatan adalah hal yang utama dan kita bukan siapa-siapa gitu. Itu SOP yang paling penting gitu. Dan kadang-kadang ya itu banyak dilupakan sama teman-teman di lapangan sih. Oke. Dalam arti sampai mengganggu. Ya. Poinnya gitu. Kita jangan sampai mengganggu kegiatan operasional yang resmi dari tim SAR atau mungkin dari TNI. Kalau ingin mendekat, kita juga harus minta izin, ya Kang ya. Terus kita juga harus prepare peralatan kebutuhan sendiri, jangan sampai merepotkan orang lain, kekurangan logistik atau segala macam ya. Itu ya Mas Rizky Yanuar. Terus dari Mas Arief, ya ini ada pertanyaan, apakah dengan background sebagai pecinta alam memberi modal banyak ke Om Bea dalam liputan di alam bebas seperti ini? Yang pecinta alam Kang? Iya. Bukan, saya bukan pecinta alam, saya pendaki gunung. Bukannya pencinta manta? Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Diverse. Itu lain lagi. Iya, jadi punya background pernah intens mendaki gunung itu sangat membantu, terutama dalam hal persiapan dan memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi lah, kayak gitu kira-kira. Maksudnya butuh bawa apa, kita mau jalan berapa lama, bawa apa, segini cukup apa enggak, gitu. Kalau enggak cukup, bagaimana caranya. Terus kalau udah naik gunung kan jadi tahu, misalnya bawa coklat 4 itu, yang boleh dihabiskan cuma 3, yang 1 itu buat emergensi aja, gitu. Jadi nggak boleh dimakan sampai
sudah aman sampai di bawah. Harus ada satu buat emergency. Ya bawanya 5 dong, Kang. Makan 4. Misalnya bawa 5 ya. Harus satu. Tetap harus ada yang disisakan untuk emergency. Air itu juga satu botol hanya untuk emergency. Gitu. Jadi ada spare yang nggak boleh diutik-utik apapun kondisinya. Gitu. Kecuali kamu udah sampai di bawah, kamu kasih nama orang lain, that's okay, gitu. Atau paling enggak ketika kamu dalam posisi ketika, aku udah aman. Itu kamu mau kasih ke orang lain, atau kamu makan, atau apapun, ya that's okay, gitu. Nah, itu pelajaran background sebagai pendaki gunung ya, bukan hanya pecinta alam, pendaki gunung. Iya, jadi yang paling penting itu lalu kita bisa membuat perencanaan sih, gitu. Oke. Sebelum Kang Bea ngobrolin soal paginya, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Motion Witness. Kerjasama seperti apa dengan sesama rekan jurnalis di situasi seperti itu? Kerjasama. Gimana? Kerjasama seperti apa sih dengan sesama rekan jurnalis di situasi seperti itu? Yang ada saingan sih. Iya. Enggak. Oh iya, dalam membuat foto bersaing, tapi bersaing dalam berfoto. Ya, misalnya kita sergu, kita ikutin regu pertama itu ada berapa? Ada 4 orang. Ya kita 4 orang itu harus saling memperhatikan. Misalnya yang 2 ketinggal harus kita tunggu atau sampai kelihatan baru kita boleh jalan lagi. Artinya kita berempat itu harus saling melihat satu sama lain, kamu ada di mana. Gitu. Jangan sampai lepas sendiri lalu yang penting gua sampai gitu. Enggak kayak gitu. Atau misalnya temennya nggak bawa makan, kehabisan makanan, kehabisan logistik ya kita bisa sharing lah. Ya kita kasih. Walaupun kalau aku ngasih, aku yang naker gitu. Ini buat kamu segini. Gitu. Iya dong, karena kita juga mikirin diri kita juga ya. Iya, artinya itu kan belum kelar. Jadi kita masih harus makan beberapa kali untuk ngisi perut. Jadi kamu ini segini, aku masih ada. Kalau kamu lapar, kamu minta lagi. Gitu. Sip. Kang. Kalau itu mungkin kita lanjut yang setelah cerita tadi, setelah malam soal bau anjir darah, terus paginya tendanya penuh, ada tambahan 4 orang. Nah, pagi-pagi ada tambahan 4 orang. Aku keluar. Terus lihat keluar, masih sepi, aku balik lagi ke tenda, mau bikin teh. Terus yang tidur itu pada bangun. Terus aku bilang, kamu ngapain pada pindah? Aku bilang gitu, tendamu di situ. Wow, udah cerita macam-macam. Yang tendanya digoyang-goyang orang, yang tendanya dibuka tutup orang. Terus aku bilang, ya kan banyak orang di sini. Terus kalau dibuka tutup ada orangnya nggak apa-apa, Be. Kalau nggak ada orangnya gimana? Gitu. Mati dah. Terus mereka nanya, kamu emang nggak diganggu, Be? Kok aku lihat ngorok, makanya kita semua pada pindah tempat kamu karena kita mendengar kamu ngorok dan kita berasumsi kamu nggak keganggu, gitu kan. Terus aku bilang, ya aku udah bilang ketika aku tidur, aku ngeliput ya, aku capek, aku mau tidur. Ya aku nggak tahu, aku diganggu atau enggak, tapi pada saat itu ya aku tidur lelap aja gitu. Mau nggak diganggu ya aku nggak terasa gitu. Nah teman-teman itu karena mendengar aku ngorok, mereka bilang mereka berasumsi tendaku nggak diganggu gitu. Makanya jadi pindah. Aku bilang gini, itu di sini banyak orang, pasti ada yang lewat buka tutup atau ganggu. Nggak ada Mas Pri, nggak ada gitu. Tapi emang tempat kita itu bukan tempat jalur orang lewat sih, gitu. Kita bikin tenda di antara batu-batu yang kalau orang mau ke tempat kita itu harus naik-naik batu terus turun gitu loh. Kayak gitu. Ya tapi aku sendiri bentuknya aku nggak melihat, gitu. Cuman mereka saling cerita seru gitu. Terus aku bilang udah aman, ini matahari udah keluar. Aku bilang gitu. Jadi aku sendiri bentuk konkretnya mereka seperti apa aku nggak tahu, gitu. Anyway di atas itu dingin banget. Dan kalau pagi sebelum punya jaket lagi yang bagus dari Camilo Corner.
Oh, udah lagi. Mana sih? Jangan meremehkan dong. Aku punya jaket itu di rumah berapa ya? 6 kalau nggak salah. Sekarang dipakein anakku itu ke sekolah. Jaketnya kan bagus-bagus. Aku, uh, Tapi kalau nggak dibawa waktu itu kan percuma juga. Punya 6 bagus kalau nggak kebawa. waktu itu, oh enggak, yang kelak. Halo, Bat. Wah, ada Ibat nih. Nah, waktu yang naik pertama itu nggak aku bawa karena dengan perhitungan supaya aku bisa jalan cepat. Gitu. Tapi Aku yang cuma kedua bawa udah yang ngambil dari sedikit. mobil ya. Yang kedua udah aku ambil dari mobil. Nah, pagi-pagi itu yang menarik ketika matahari keluar, semua tentara sama tim SAR itu berdiri di puncak. Terus mereka, bukan yang ini satunya, Mas. Mereka, ini mereka mencari matahari pagi supaya hangat gitu. Hangat gitu ya. Oh, oh. Wah. Aku ketika melihat ini, wah cakep banget ini. Aku kalau bawa hitam putih, ini hitam putih cantik banget ini foto ini. Ini malah kelihatan kayak hitam putih. Iya, tapi enggak dong. Itu Tapi jaketnya kan sebenarnya dari ya, situ. aslinya. Ya. Iya. Berarti ini udah Jadi rame mereka, posisinya ya pagi itu ya. ini Tentara udah sama rame. tim SAR. Ini jam jam berapa ya? Jam 7-an mungkin ya, Kang ya. Mungkin gitu. Nah, aku ke atas tujuanku cari eh, motret itu pesawat, Iya, reruntuhannya. reruntuhan sama sama tim SAR-nya kan, gitu. Iya. Ya ini sekitar jam 7. Jadi itu tujuanku gitu. Nah, tapi keadaan kan hiruk pikuk ketika karena orang untuk mengambil mayat itu harus turun ke jurang, mereka pasang tali-tali, kita turun pakai harness. Aku bawa harness, udah aku pakai. Jadi kalau aku butuh aku tinggal gitu. Nah, terus ada teman-teman yang naik dari bawah ke atas. Terus aku lihat dong fotonya kayak apa. Aku lihat. Oh oke, kayak gini. Ya udah. Aku berencana mengambil puing-puing itu sama potongan-potongan tubuh lah. Karena itu aja yang bisa diambil sama usaha pengangkatan jenazah-jenazah itu. Oke. Ya di atas itu bau anyir itu setiap saat. Maksudnya dari pagi sampai sore sampai malam lagi itu bau itu nggak hilang-hilang. Sepanjang hari itu bau terus itu Sepanjang anyirnya. hari. Nah, lalu aku motret mereka lagi naikkan jenazah pakai tali, aku foto-foto, terus aku lihat, wah, kayaknya mereka berusaha dengan amat keras untuk bisa menaikkan jenazah itu ke puncak. Itu. Terus, kayak ini. Aku udah pakai harness. Ada tali, aku tinggal turun. Tapi aku berpikir bahwa, oke, aku turun motret. Dalam situasi kayak gini, buat aku sangat nggak tepat. Karena buat aku, itu mengganggu kerja tim SAR. Hanya untuk mengambil gambar yang tidak terlalu signifikan buat aku. Jadi, aku memutuskan tidak turun ke jurang. Karena apa? Karena aku akan mengganggu kerja mereka. Lalu dari mana aku dapat foto? Aku beli aja dari teman-teman yang udah dari bawah terus naik ke atas. Gitu. Jadi yang bilang itu maksudnya kalau orang suka bertanya kalau perang kamu motret dulu atau nolong dulu, situasinya kayak ini. Ketika aku merasa aku nggak terlalu gambar yang tak dapat nggak signifikan, aku harus mengganggu kerja mereka buat apa? Gitu. Betul. Ya udah, aku di lereng-lereng di mana aku nggak mengganggu mereka, aku foto. Tapi untuk serpihan di bawah, aku akan minta teman-teman yang dari bawah. Gitu. Oke. Keputusanku itu, jadi ketika ada anak naik, aku tanya, kamu jual foto nggak? Aku dari Reuters, kalau kamu boleh tak pakai, honornya sekian, aku lihat file. Gitu. Ya udah,
anak naik, aku lihat filenya, oh ini cukup bagus, aku pakai. Oh ini cukup bagus, aku pakai. Gitu. Buat aku itu lebih apa ya? Lebih polite lah daripada. Iya, tapi aku turun. Aku surprise loh. Aku surprise Kang. Maksudnya seorang Beawi Harta ya lebih apa dalam arti tidak mengubahkan egonya untuk dapat gitu, karena berpikir itu akan mengganggu proses evakuasi gitu kan. Malah beli ke teman-teman yang sudah duluan di bawah gitu ya. Itu aku surprise Kang. Ya. Iya, karena enggak sih ya, karena aku dulu pernah jadi tim SAR, jadi aku tahu betapa tidak senangnya ketika kita sedang melakukan usaha penyelamatan lalu ada orang mengganggu gitu. Iya. Iya, jadi aku membalik keadaan itu sekarang gitu. Iya. Dan aku punya, maksudnya dari kantor aku punya privilege untuk bisa beli foto sama mereka. Iya. Kalau aku turun fotoku yang tak dapat, ya kayak mereka juga lah, ngapain aku turun? Aku mengganggu mereka. Betul. Kayak gitu. Jadi ya udah. Aku hari itu ambil berapa ya, nggak banyak kok, 4 foto dari mereka. Ada yang tanya tadi rate-nya berapa? Rate-nya sama tetap. Satu foto itu pada tahun itu 450.000. 400 apa 550.000 satu foto. Per file ya, oke. Per foto. Dan itu biasanya kalau dalam keadaan susah gitu masih ditambah lagi. Kalau misalnya kita ambil 4, itu ada semacam uang transport itu 2 foto. Oke. Yang itu yang kemarin dibilang Mbak Eni kadang-kadang suka nambahin ya. Iya. Baiknya seorang Mbak Eni ya. Iya. Ini ngambil di mana dari ini? Kamu cuma pakai ini. Iya Mbak, habis fotonya yang bisa diangkat itu aja. Ya udah, tambahin 2, masukin ke uang pulsa deh. Gitu. Iya. Itu Mbak Eni dengan ringan tangan gitu, atau misalnya aku mengingatkan, Mbak Eni bilang, ya udah aku setuju aja. Gitu. Sip. Oke. Kang, aku bacain beberapa pertanyaan. Untuk Mas Analog, wah ini kalau cerita bisa ketembak di Timur Timur tuh udah diceritain berulang kali, bukan berulang kali sih, kita sudah ada obras yang dulu sudah ada. Mungkin buat teman-teman juga yang telat ya ikut video-video rekaman obras kita itu kita sudah upload ya di YouTube-nya saya pribadi, nanti juga akan diupload mungkin di YouTube-nya Mas Bea ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Jadi kita nggak akan, karena waktu kita singkat, kita akan bacakan pertanyaan yang mengenai topik ini aja ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Terus dari Motion Witness, peralatan komunikasi yang dibawa apa aja sih Mas saat liputan seperti ini? Aku bawa HP biasa sama bawa satelit telepon buat ngirim foto. Gitu. Oke. Itu aja ya peralatan komunikasi, jadi ada HP biasa sama foto satelit ya. Kalau untuk yang satelit itu buat dari dikonek ke laptop buat ngirim aja ya, hanya untuk ngirim ya, bukan buat komunikasi dong. Iya, enggak, hanya untuk ngirim. Siap. Gitu. Oke. Ternyata naik gunung pakai porter itu enak banget tuh ya. Kita tinggal jalan, porternya ngikutin. Kenapa nggak dari dulu gitu loh ya? Itu kan cerita kalau di Indonesia. Coba kalau di luar negeri mana ada porter. Kecuali di Nepal masih ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rizky. Ini pertanyaan keduanya ya. Selain karena privilege Mas Bea dari kantor, apa alasan Mas Bea menganggap foto penyelamatan bukan yang signifikan? Oke. Foto penyelamatan seperti yang ada di gambar ini